Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, masih Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor MM257820037. Jadi di sini saya akan membahas pada bagian modul 10 tentang konfigurasi router dasar. Ini mana kita langsung aja masuk ke 10.1.1. Nah, langkah-langkah konfigurasi router dasar. Di sini tugas-tugas yang harus diselesaikan pada saat kita akan mengkonfigurasi pengaturan awal pada router. Di mana pertama itu kita akan menghostname atau mengganti nama perangkat atau menyeting perangkat nama perangkatnya itu. Lalu yang kedua kita masukkan enable secret, yaitu mode accept istimewa untuk mengamankan perangkat kita. Lalu yang ketiga itu kita akan mengamankan mode accept pengguna, yaitu LAN console 0, password lalu login. Lalu kita mengamankan akses telnet atau SSH jarak jauh seperti ini, transport input SSH telnet. Lalu yang kelima itu kita akan mengamankan semua kata sandi dalam file konfigurasi. Kita membuat service password encryption. Lalu tidak lupa kita berikan pemberitahuan hukum. Kita berikan pesan seperti ini, banner MOTD, delimiter, message delimiter. Lalu kita akan menyimpan konfigurasinya menggunakan copy running config dan startup config seperti ini. Sebelumnya saya minta maaf dikarenakan saya juga sedang kurang tidak enak badan. Oke, lanjut ke contoh konfigurasi router dasar. Di dalam contoh ini, router R1 dalam diagram topologi akan dikonfigurasi dengan pengaturan awal, di mana R1 ini kita akan konfigurasi. Untuk mengkonfigurasi nama perangkat R1 gunakan perintah berikut, yaitu yang seperti kita lihat pada langkah awal itu cara mengkonfigurasinya nama perangkat menggunakan hostname. Oke. Di sini untuk mengkonfigurasi nama perangkat R1 gunakan perintah berikut. Yang pertama kita masuk ke terminal terlebih dahulu dengan cara enable lalu configure terminal. Lalu di sini hostname R1 itu untuk mengkonfigurasi nama R1-nya. Semua akses router harus diamankan menggunakan mode accept istimewa yang memberikan pengguna akses lengkap ke perangkat dan konfigurasinya. Oleh karena itu ini adalah mode terpenting untuk mengamankan. Jadi cara mengamankannya itu seperti ini, enable secret class, LAN console 0, perangkat Cisco lalu login. Ini service password encryption-nya, di mana itu mengamankan mode istimewa pada mode pengguna yang mengaktifkan akses jarak jauh, telnet, dan SSH, lalu mengenkripsi semua kata sandi teks biasa. Oke. Lalu pemberitahuan hukum memperingatkan pengguna bahwa perangkat hanya boleh diakses oleh pengguna yang diizinkan. Pemberitahuan hukum konfigurasi seperti berikut, di mana kita memberikan pesan peringatan menggunakan banner MOTD, lalu kita masukin bebas mau pesan apa. Yang dimana di sini kan yang memperlihatkan pengguna bahwa perangkat hanya boleh diakses pengguna yang diizinkan atau unauthorized access is prohibited. Lalu jika perintah sebelumnya dikonfigurasi dan router secara tidak sengaja kehilangan daya,
semua perintah yang dikonfigurasi akan hilang. Untuk alasan ini, kita penting untuk menyimpan konfigurasinya saat perubahan diterapkan. Cara menyimpan konfigurasi ke niframe yaitu menggunakan copy running config, lalu startup config, lalu kita enter saja, yang dimana nanti dia akan building configuration dan mengeluarkan OK ini. Jika dia ada tulisan OK, maka berhasil menyimpan. Lalu pemeriksaan sinteks konfigurasi itu menggunakan pemerintahan sinteks yang berlatih mengkonfigurasi pengaturan awal pada router. Ini enable, amankan exec istimewa, amankan kalian jarak jauh. Seperti itu. Contohnya satu. Ya. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Lalu ya udah selesai. Kita akan mengkonfigurasi antarmuka router example. Dalam contoh ini antarmuka R1 yang terhubung langsung ke diagram topologi yang diaktifkan. Ini perintahnya, kita tinggal ikutin aja. Lalu verifikasi konfigurasi antarmuka, di mana ada beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Yang paling berguna adalah perintah brief antarmuka SOAP dan SOAP v6 interface brief, seperti yang ditunjukkan pada contoh. Lalu ini tabel perangkum perintah show yang lebih populer yang digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka ini, yang dimana SOAP interface brief atau SOAP v6 interface brief yaitu untuk output menampilkan semua antarmuka alamat IP-nya dan status saat ini. Antarmuka yang dikonfigurasi dan terhubung harus menampilkan status atas dan protokol naik. Hal ini lain akan mengindikasikan masalah dengan konfigurasi atau tabel. Lalu SOAP router, SOAP v6 router yang menampilkan konten tabel perutaan IP yang disimpan dalam RAM. Lalu ada SOA interface yang dimana menampilkan statistik untuk semua perangkat pada perangkat, namun ini hanya akan menampilkan informasi pengalamatan IPv4. Lalu ada SOA IP interface yang dimana menampilkan statistik IPv4 untuk semua antarmuka pada router. Lalu SOA IPv6 interface yang dimana menampilkan statistik IPv6 untuk semua antarmuka pada router.
Lalu ini setiap tombol akan melihat output perintah dari setiap verifikasi ini. Tuh, dia akan down. Oke. Seperti itu kurang lebih. Yang terakhir, kita akan ke gateway gateway default pada host, yang dimana jika jaringan lokal kita hanya memiliki satu router, itu akan menjadi router gateway, dan semua host serta saklar di jaringan kita harus dikonfigurasi dengan informasi ini. Dalam contoh, jika PC1 mengirim paket ke PC2, maka gateway default tidak digunakan. Lalu sebagai gantinya, PC1 akan menangani paket dengan alamat IPv4 PC2 dan meneruskan paket langsung ke PC2 melalui saklar dari PC1 PC2. Lalu bagaimana jika PC1 mengirim paket ke PC3? Jadi PC1 akan menangani paket dengan alamat IPv4 PC3, tetapi akan meneruskan paket ke gateway defaultnya yang merupakan antarmuka G0/0/0 dari R1, yang dimana router akan menerima paket dan mengakses tabel perutuannya untuk menentukan bahwa G0/0/1 adalah antarmuka yang sesuai berdasarkan alamat tujuan R1, kemudian meneruskan paket keluar dari antarmuka yang sesuai untuk mencapai PC3. Ini dari PC1, dia akan mengirim paket ke gateway defaultnya yang merupakan antarmuka G0/0/0. Lalu dari R1, router menerima paket dari PC1 ini perutuannya untuk menentukan bahwa G0/0/1 adalah antarmuka keluar yang sesuai berdasarkan alamat tujuan. Kemudian R1 ini akan meneruskan paket antarmuka sesuai tujuan yang mencapai ke PC1. Oke, udah selesai. Mungkin sekian video penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.